Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang disiplin, lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau yang bagian yang pertama, yaitu sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Dan disiplin yang kedua yaitu temanya tentang remaja Kristen yang disiplin. Dasar firman Tuhan terambil dari Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23. Saya ambil yang ayat 11. Di situ dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dari firman Tuhan ini kita boleh lihat bagaimana Daniel itu orang yang punya kedisiplinan yang luar biasa. Saya yakin Daniel ini bukan orang yang tidak ada pekerjaan atau orang biasa-biasa. Kalau kita baca dengan teliti, Daniel ini adalah orang nomor 2 setelah raja. Pastinya dia punya kesibukan, pastinya dia punya kerjaan yang banyak yang harus dia lakukan. Namun di sela-sela itu dia mengambil waktu khusus untuk datang kepada Tuhan. 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Jadi kita boleh lihat Daniel ini adalah orang yang sangat disiplin dalam hidupnya. Disiplin ketaatannya kepada Tuhan untuk selalu membangun hubungan pribadi yang baik, hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, sehingga Daniel memiliki hikmat yang luar biasa. Pengertian disiplin, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin berarti melatih batin, watak, supaya perbuatannya menaati tata tertib. Disiplin diri berarti melatih diri kita melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya tujuan, maka kita harus melakukannya itu dengan disiplin. Kalau tidak disiplin, maka niscaya pasti kita akan gagal. Maka dari itu kita harus menerapkan pola disiplin ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kecil, orang tua telah mendidik kita untuk hidup disiplin. Dan dengan belajar di sekolah, maka pendidikan kedisiplinan akan menjadi lebih baik lagi. Orang yang memiliki disiplin diri membuat dia dapat memanfaatkan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Jadi kalau ingin sukses dan berhasil, dia pasti punya kedisiplinan diri. Jika kita membaca sejarah orang-orang yang sukses dan berhasil di bidangnya masing-masing, sikap yang paling menonjol dalam dirinya adalah kedisiplinan. Saya yakin orang yang sukses itu, dia pasti punya disiplin diri yang luar biasa. Disiplin dalam mentaati jadwal yang sudah dia buat, disiplin mengatur waktunya, dan disiplin berlatih setiap hari. Sehingga apa yang menjadi passionnya, apa yang menjadi keinginannya, itu pasti dapat terwujud. Disiplin ini bukan bawaan dari lahir, bakat atau sesuatu yang ada dalam diri kita secara tiba-tiba. Tidak datang secara tiba-tiba, hari ini kita bisa disiplin. Tidak. Melainkan disiplin merupakan kualitas yang diperoleh berkat pelatihan yang terus-menerus dan berkembang sehingga disiplin menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Jadi ini dilatih terus-menerus, kemudian dikembangkan, maka ini akan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Kalau kebiasaan itu terus-menerus dilakukan, maka akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita.
Jika kebiasaan hidup disiplin ini dilatih dan dilakukan secara terus-menerus, serta selalu dikembangkan, maka akan menjadi karakter dalam diri seseorang. Dan niscaya apa yang menjadi passion di dalam diri kita, jika dilakukan dengan disiplin, pasti akan sukses dan berhasil. Dalam kenyataan di masyarakat, kita banyak menemukan tindakan yang kurang disiplin. Seperti contohnya, orang yang lebih muda kurang menaruh rasa hormat pada orang yang lebih tua. Kemudian berbicara di telepon genggam saat mengendarai mobil atau motor. Hal ini bisa mencelakakan diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan yang terutama pada saat ini yaitu pandemi COVID-19, maka kita harus disiplin 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Hal ini dapat melindungi dan mencegah diri kita dari virus corona. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap disiplin. Yang pertama, memiliki ketaatan kepada aturan, norma, dan etika yang berlaku. Contohnya, mengikuti pelajaran secara teratur, mengerjakan tugas atau PR-nya sesuai dengan tenggat waktu yang ada, memberi salam kepada guru, dan berlaku sopan kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, loyal terhadap norma dan aturan, setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Jadi tidak kadang-kadang atau kalau bisa. Nah, ini maka tidak akan bisa dia dikatakan sebagai orang yang disiplin. Kalau orang disiplin, maka dia taat semua peraturan di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Yang ketiga, mampu membedakan tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Datang ke sekolah tepat waktu, jangan sampai terlambat. Mengikuti pelajaran yang ada, jangan bolos atau mencuri-curi waktu yang seharusnya kita harus ikut pelajaran, namun kita tidak ikut pelajaran. Yang keempat, mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri kemarahan dan keinginan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Misalnya, waktunya belajar, ya kita harus belajar. Jangan terus-menerus bermain. Jangan atau dibolak-balik. Waktunya bermain, kita belajar. Waktunya belajar, kita bermain. Maka tidak akan disebut sebagai orang yang memiliki sikap disiplin. Kita sudah buat jadwal yang ada, jam sekian harus belajar. Maka kita harus mematuhi jadwal sendiri yang sudah kita buat. Kalau kita mematuhi, maka kita disiplin terhadap waktu dan juga terhadap diri kita sendiri. Yang kelima, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib yang ada. Kita dapat mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, datang tepat waktu dan menyeimbangkan waktu untuk belajar, berdoa, membaca Alkitab, dan bermain. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita orang disiplin, tapi kalau kita datangnya tidak tepat waktu, nah maka itu disebut tidak disiplin. Orang yang disiplin, dia selalu datang tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian menyeimbangkan waktunya. Kita boleh bermain, tapi harus ada waktunya. Waktunya bermain, waktunya belajar, waktunya berdoa, waktu membaca Alkitab. Nah, kita harus menyeimbangkan semuanya ini. Pagi hari kita bangun, saat teduh dulu. Baca Alkitab, berdoa. Kemudian kita melanjutkan aktivitas. Siang hari ketika kita ada waktu, kita gunakan itu untuk berdoa. Menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Dan yang ketiga, waktu malam hari akan beranjak tidur, kita sediakan waktu lagi untuk membaca Alkitab dan berdoa. Kemudian baru kita beristirahat. Nah, ini yang harus terus-menerus dilatih, dibiasakan supaya kita taat kepada aturan, norma yang ada atau jadwal yang sudah kita buat sendiri, sehingga kita memiliki sikap disiplin di dalam mengembangkan pribadi kita
sendiri. Mengapa remaja membutuhkan disiplin? Kita ini adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial, kita hidup bersama dengan orang lain dan bersosialisasi dengan orang lain. Dalam masyarakat, kita membutuhkan aturan dan norma kehidupan yang dapat dijadikan pegangan untuk membangun diri, dan itu diperoleh melalui disiplin. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, kita membutuhkan pedoman berupa aturan, norma yang mengatur hubungannya dengan orang lain sehingga tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya, kebiasaan yang jelek akan menghasilkan sesuatu yang jelek. Untuk membiasakan diri taat atau tertib pada aturan ini tidaklah mudah. Karena yang pertama, manusia itu memiliki sifat dasar cenderung malas, suka menunda-nunda, atau ingin hidup seenaknya sendiri. Pengen dapat nilai bagus, tapi tidak mau belajar. Pengen dapat nilai bagus, tugas-tugas tidak dikerjakan. Nah, ini yang menjadi masalah. Seenaknya sendiri. Kalau kita berubah, disiplin mengerjakan tugas-tugas kita, disiplin untuk belajar, pasti kita akan sukses dan berhasil. Pasti kita akan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, menganggap norma, aturan, dan tata tertib sebagai sesuatu kewajiban atau beban yang harus dilakukan. Jadi norma ini jadikan ini suatu beban, ya kan? Untuk kita, beban kewajiban yang harus kita lakukan. Tanggung jawab kita dalam melakukan hal itu. Yang ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam waktu yang lama. Maka dari itu kita harus variasi, memotivasi diri, mengembangkan itu semua. Bagaimana supaya kita bisa memiliki motivasi di dalam diri kita dan hidup disiplin. Disiplin merupakan aspek penting dalam kehidupan. Melalui disiplin, manusia membangun karakter dan kepribadiannya. Hidup disiplin merupakan salah satu wujud ketaatan kepada Tuhan. Remaja yang menerapkan hidup disiplin adalah remaja yang menghargai waktu dan kehidupan yang Allah anugerahkan padanya. Hidup disiplin menyenangkan diri sendiri dan orang lain yang memiliki relasi dan hubungan dengan kita. Dibutuhkan keteguhan hati untuk terus menjadikan disiplin sebagai kebiasaan hidup. Sama seperti di awal, saya contohkan dengan Daniel, dia punya ketetapan hati, maka kita pun juga harus punya keteguhan hati, ketetapan hati untuk hidup disiplin dan menjadi kebiasaan di dalam hidup kita dan menjadi karakter sebagai remaja Kristen yang tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, cukup dulu dari saya. Terima kasih, semoga ini bisa memberkati dan merubah diri kita sebagai anak Tuhan yang disiplin dan bertanggung jawab dalam segala hal apapun juga. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.